Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran daring matematika masih sama saya Pak Chandra. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan belajar mengenai merubah pecahan ke bentuk lainnya. Nah, sebelum kita merubah, kita perkenalan dulu ya tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada 5. Yang pertama pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian desimal, persen, dan per mil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang terbentuk dari A per B ya, dimana A ini nanti kurang dari B ya. Atau contohnya bisa 3/4, 2/3, 3/5, dan seterusnya. Sedangkan pecahan campuran, pecahan yang terbentuk dari bilangan asli dan pecahan, atau bisa ditulis secara matematis N A per B dengan N-nya ini bilangan bulat, kemudian A juga kurang dari B. Ya, contohnya misal 2 1/2 atau 3 1/4, 2/5, dan seterusnya. Sedangkan desimal ini merupakan bentuk lain dari pecahan biasa. Nah, bentuk desimal itu biasanya ada koma-komanya. Ya, contoh misal 0,12, 0,35, 0,17 atau 1,75, 2,15, dan seterusnya. Kemudian untuk persen itu sesuai definisi ya, per 100, sehingga setiap pecahan yang penyebutnya 100 bisa kita rubah ke persen ya, per 100. Atau misal ada 2/100, ini maknanya 2%. Nah, persen dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Contoh lainnya 3%, 4%, dan seterusnya. Sedangkan per mil itu per 1000. Per 1000. Jadi maknanya hampir sama seperti persen. Setiap pecahan yang penyebutnya 1000 bisa kita tulis menjadi bentuk per mil. Jadi misal 2/1000, ini bisa kita tulis menjadi 2 per mil. Nah, lambang per mil seperti persen tapi 0 yang di bawah ditambah 1. Nah, contoh lain 3 per mil, 4 per mil, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba untuk merubahnya ya. Nah, di sini saya punya pecahan biasa 5/4. Kita akan rubah ke campuran, desimal, persen, maupun per mil. Nah, untuk yang pertama kita rubah ke campuran. Perhatikan dulu syaratnya ya. Setiap pecahan biasa agar bisa dirubah ke pecahan campuran, syaratnya A-nya ini harus lebih besar dari B. Harus pecahan tidak murni ya, yang bisa dirubah ke campuran. Tapi kalau dia pecahan murni, maka dia tidak bisa dirubah ke campuran. Nah, karena di sini A-nya atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dirubah ke campuran. Bagaimana cara merubahnya? Kita gunakan porogapit. 5/4 itu maknanya sama seperti 5 dibagi 4. Nah, seperti ini. 5/4. Kemudian kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 5. Nah, di sini pasti mendekati karena ini 5 tidak bisa dibagi 4. Berarti 1 ya. 1 kali 4 itu 4, lalu kita kurangkan lagi 5 kurangi 4 itu 1. Nah, dari sini bagaimana penulisan pecahan campurannya? Untuk hasil, ini kan hasil. Hasil itu letaknya nanti ada di depan. Jadi bilangan bulatnya tadi itu adalah 1. Kemudian ini untuk sisa itu posisinya menjadi pembilang 1. Kemudian per ini penyebutnya sama ya, penyebutnya selalu sama. Kalau awalnya penyebutnya 4, di sini juga harus 4. Sehingga 5/4 bila dirubah ke campuran menjadi 1/4. Begitu. Oke. Berikutnya desimal. Untuk merubah ke desimal sebetulnya ada 2 cara, tapi yang saya jelaskan di sini hanya 1 cara saja. Nah, supaya lebih mudah dan sama juga pengerjaannya dengan campuran. Nah, jadi kita gunakan cara porogapit. Kalau tadi di campuran hasilnya adalah
1 ya, dibagi 4 dikurangi 4, maaf. 5 kurangi 4 1. Di sini kan sudah selesai kalau campuran. Nah, untuk desimal ini kita tambahkan lagi karena 1 nggak bisa dibagi 4, ini kita tambahkan 0. Kalau kita sudah menambahkan 0, maka di atas kita tambahkan koma. Nah, setelah koma baru 4 dikali berapa, hasilnya mendekati 10. 4 dikali 2. Nah, 4 kali 2 itu 8. Nah, ini bisa kita kurangkan. 10 kurangi 8 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan 0 lagi. Namun untuk penambahan 0 yang kedua kita tidak perlu menambahkan koma lagi. Jadi cukup sekali yang ada di depan tadi, jadi kita nggak perlu menambahkan 0 lagi. Menambahkan koma lagi. Kemudian 20 dibagi 4 itu 5. Nah, 4 kali 5 20, sampai dia 0 baru ini selesai. Maka bentuk 5/4 itu bisa kita rubah ke dalam desimal menjadi 1,25. Ya, gitu ya. Kemudian persen. Nah, persen ini juga ada dua cara. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Cara yang pertama kita gunakan definisi ya. 5/4 berarti kita perlu merubah penyebutnya menjadi 100 karena berdasarkan definisi persen adalah per 100 sehingga penyebutnya harus kita rubah menjadi 100. Nah, berapakah angka? Ya, ini harus kita kalikan dengan angka, dimana kalau dikalikan dengan 4 hasilnya akan menjadi 100. 4 kali berapa sih yang hasilnya 100? 4 kali 25. Nah, kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali 25. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal kita kalikan saja 25 kali 5. 5 kali 5 itu 25, berarti kita tulis 5 menyimpan 2. Kemudian 2 kali 5 itu 10, kita tambahkan dengan simpanannya 2. 10 tambah 2 itu 12, berarti 125. Nah, ini saya tulis 125. Nah, berdasarkan definisi 125 per 100 itu bisa kita rubah menjadi persen. Jadi 125%. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita kalikan pecahannya 5/4 dengan 100%. Seperti ini. Sehingga ini 100 bisa dicoret dengan 4. 100 dibagi 4 itu berapa? Ya betul, 25. Nah, tadi kita sudah menghitung 5 kali 25 itu 125. Sehingga ini bisa langsung kita tulis 125, persennya kita tulis kembali persen. Sehingga 5/4 itu bila dirubah ke persen menjadi 125%. Oke, lanjut ke per mil. Kemudian untuk per mil itu sama ya, dua cara juga, sama seperti persen. Nah, cara pertama kita gunakan definisi. Cara pertama kita gunakan definisi yaitu per 1000, sehingga 5/4 ini kita perlu kalikan dengan suatu bilangan di mana hasilnya nanti jadi 1000 penyebutnya. 4 dikali berapa biar 1000? Nah, kalau tadi 4 dikali 25 itu 100, maka kalau dikali 1000 kita tinggal tambahkan 0 saja, jadi 250. 4 kali 250 sama dengan 1250 ya. Kalau yang bawah dikali 250, maka yang atas juga harus dikali 250. Nah, 5 kali 25 tadi 125, tapi karena ada 0 jadi 1250. Maka ini jadinya 1250 per 1000 itu kita tulis per mil. Yaitu cara pertama. Cara yang kedua sama seperti persen. Nah, 5/4 ini kita kalikan dengan 1000 per mil. Bedanya itu ya, kalau persen tadi dikalikan 100%, kalau per mil dikalikan 1000 per mil. Nah, ini juga boleh dicoret, 1000 dibagi 4 ya. 1000 dibagi 4 itu 250. Maka hasilnya pun akan sama, 1250 per mil. Jadi 5/4 bila dirubah ke per mil menjadi 1250 per mil. Oke, itu tadi merubah pecahan biasa ke bentuk yang lain. Nah, sekarang kita rubah pecahan campuran ke bentuk yang lain. Nah, pecahan campurannya di sini 1/2. Nah, saya kasih itu dulu. 1 ini tadi adalah bilangan bulatnya, sedangkan 1 yang atas ini itu bilangan pembilang. Kemudian 2 yang bawah ini
penyebut. Nah, bagaimana merubah ke pecahan biasa? Caranya adalah kita kalikan bilangan aslinya tadi dengan penyebutnya, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan pembilangnya. Nah, dikali dulu kemudian ditambah, dan itu nanti akan menjadi pembilang dari pecahan biasanya, ya. Jadi 1 kali 2 kita tulis 1 kali 2, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan pembilang pecahan campurannya 1 per penyebutnya tetap 2, ya. Sehingga 1 kali 2 itu 2, 2 ditambah 1 itu 3 per 2, penyebutnya masih sama. Maka pecahan campuran 1 per 2 bila kita rubah ke pecahan biasa menjadi 3 per 2. Selanjutnya, karena kita sudah merubah ke pecahan biasa, untuk merubah ke desimal, persen dan per mil, kita tidak perlu gunakan pecahan campuran lagi. Kita gunakan pecahan biasanya 3 per 2 nya. Nah, di sini saya gunakan porogapet untuk merubah ke desimal, jadi 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 kan nggak bisa. Nah, kita perlu cari 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3. 2 kali 1. 1 kali 2 itu 2, kemudian kita kurangkan 3 kurangi 2 itu 1, ya. Nah, karena 1 nggak bisa dibagi 2, kita tambahkan 0 di sini, lalu ditambahkan koma di atasnya. 10 bagi 2 itu 5, ya. Kita kurangkan, habis. Sehingga bentuk 1 per 2 bila kita rubah ke desimal menjadi 1,5. Nah, untuk persen dan per mil kita boleh gunakan pecahan biasanya, ya. Jadi saya tambahkan satu cara tambahan, ya. Nah, caranya tadi kan ada 2. Yang pertama tadi pecahan biasanya tadi 3 per 2 kita kalikan dengan sesuatu supaya penyebutnya jadi 100. Nah, 2 dikali berapa biar 100? Kali 50. Ini juga dikali 50. Sehingga 3 kali 50 itu 150. Maka dengan cara pertama langsung ketemu 150%. Cara kedua, kita gunakan pecahan biasa yang dikalikan dengan 100%. Seperti ini. Nah, 100 dibagi 2 itu 50, sehingga menjadi 150%. Nah, tambahannya cara ketiga, kita gunakan desimal yang dikalikan dengan 100%. 100 dikali 1,5 kan 150, jadi bisa langsung 150%. Itu ya. Sehingga bentuk pecahan 1 per 2 bila dirubah ke persen menjadi 150%. Kemudian untuk per mil sebetulnya kamu tinggal mengalihkan, ya, dengan 10 per 10 dari persennya. Nah, tadi kan persennya 150 per 100, ya, bentuk persen dari 3 per 2, ya. Kemudian ini kita tinggal kalikan dengan 10 agar menjadi per 1000. 1500 per 1000. Jadinya menjadi 1500 per mil. Kalian juga boleh gunakan cara 1 dan cara 2 yang di atas tadi. Nah, ini tambahan aja biar sedikit lebih cepat. Kemudian lanjut, bentuk desimal kita rubah ke pecahan yang lain. Nah, merubah desimal ke pecahan biasa. 0,5 itu kalau kita rubah ke pecahan biasa, sebetulnya karena dia komanya 1, maka dia jadi 5 per 10. Kemudian kita tinggal menyederhanakan 5 per 10 tadi, ya, disederhanakan menjadi dibagi berapa? Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. 5 per 10 FPB nya adalah 5, jadi kita bagi 5 sehingga kita peroleh 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, maka 1 per 2. Sehingga bentuk 0,5 bila dirubah ke pecahan biasa sama dengan 1 per 2. Lalu kecampuran. Nah, berdasarkan definisi campuran, ya, pecahan yang bisa dirubah ke campuran hanya pecahan tak murni atau yang pembilangnya lebih dari penyebut. Nah, di sini kan pembilangnya lebih kecil dari penyebut. 1 lebih kecil dari 2 sehingga tidak bisa dirubah ke campuran. Gitu ya. Kemudian untuk persen, nah, persen boleh kita gunakan dari desimal maupun dari pecahan biasa. Nah, saya langsung kalikan dengan 100% biar lebih cepat. Nah, di sini
saya gunakan pecahan biasanya 1/2 yang saya kalikan dengan 100%. Nah, ini tinggal coret 100 bagi 2 itu 50, sehingga menjadi 50%. Maka 0,5 bila dirubah ke persen menjadi 50%. Bagaimana ke per mil? Sama, per mil juga sama. Kita gunakan pecahan biasanya aja 1/2, lalu kita kalikan dengan 1000 per mil. Nah, kita coret 2 dengan 1000-nya. 1000 kita bagi 2 menjadi 500, maka menjadi 500 per mil ya. Atau kita tinggal tambahkan, tadi kan 50% ya. 50% itu maknanya 50 per 100. Kita tambahkan 0 di atas dan di bawah menjadi 500 per 1000, maka menjadi 500 per mil. Nah, itu tadi jika 0,5 dirubah ke per mil menjadi 500 per mil. Oke, lanjut. Sekarang persen ke bentuk lainnya. Langkah pertama, tetap rubahlah ke pecahan biasa dulu, biar gampang, baru ke bentuk lain. 5% berdasarkan definisi 5% itu 5/100. Jadi ini saya tulis 5% sama dengan 5/100. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan FEB 5 dan 100. FEB nya pasti 5, sehingga menghasilkan 1/100 bagi 5 itu 20. Sehingga 5% bila dirubah ke pecahan biasa menjadi 1/20. Untuk kecampuran, karena pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka campurannya tidak ada ya. Kemudian untuk terakhir, kita merubah per mil ke bentuk yang lain. Kita rubah dulu ke pecahan biasanya ya. 5 per mil berarti 5/1000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan FPB dari pembilang penyebutnya, yaitu 5. Nah, 5 dibagi 5 itu 1, kemudian 1000 dibagi 5 itu 200. Jadi 5 per mil bila dirubah ke pecahan biasa menjadi 1/200. Untuk campuran, karena pembilang lebih kecil dari penyebut, maka dia tidak ada. Untuk desimalnya ya kita tinggal membagi dari 5/1000 ya. Karena ini pembaginya adalah 000, sebenarnya kita bisa langsung gunakan shortcut ya, cara cepat ya. 5/1000 misalkan. Ini kan dibagi 1000, nolnya ada 3, berarti nanti digeser ke kiri sebanyak 3 ya. Sehingga penulisannya nanti seperti ini. 5, ini saya tambahkan koma, 1, 2, 3, lalu tambahkan nolnya. 1, 2, 3, dan kita hapus komanya. Jadi bentuk desimal dari 5/1000 itu atau 5 per mil itu menjadi 0,005. Sedangkan untuk persen kan per milnya tadi 5 per mil. Jadi kalau dirubah ke pecahan biasa tadi 5/1000. Nah, supaya jadi persen kan harus jadi per 100. Supaya jadi per 100, maka perlu kita bagi ini. Kita bagi dengan 10. Gitu. 5 bagi 10 itu 0,5. Lalu per 1000 bagi 10 itu 100. Nah, 0,5/100 itu sama dengan 0,5%. Sehingga bentuk persen dari 5 per mil itu menjadi 0,5%. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang merubah pecahan ke bentuk yang lain. Kita sudah bahas kelimanya. Sekarang kita coba latihannya. Nah, silakan kalian
Oke, nah, itu tadi materi tentang merubah pecahan ke bentuk lainnya ya. Kita sudah merubah ke semua bentuk ya, kelimanya sudah dijelaskan. Kemudian kita coba latihannya. Di sini saya punya latihan ya, ada pecahan biasa campuran desimal persen. Silakan kalian salin tabelnya ya. Kalian salin tabelnya, lalu di sini ada 6/4, 1, 3/4, 0,25, 13%, 170 per mil. Nah, ada angka 1, ini ya, 1, 2 yang saya lingkari ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nomor soalnya. Jadi jawaban kamu misalkan 6/4 dirubah ke campuran, berarti itu soal untuk nomor 1. 6/4 kita rubah ke desimal, berarti nomor 2, dan seterusnya. Nah, jawaban dari nomor 1 tadi, nomor 2 sampai dengan nomor 20 itu nanti silahkan di-upload di link yang saya berikan di deskripsi. Ya, silahkan ditulis di sana jawabannya saja, kemudian caranya di-upload di tempat yang disediakan. Oke? Silakan disalin dulu latihannya ini ya, kemudian kerjakan di buku tulis dan silakan di-upload di link yang diberikan. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.